Oke, perkenalkan nama saya Euriko Jersundato. Saya Nereta Tantiono. Saya Agnes Gita Karunia Cahya Nengtyas dari SMA Negeri 15 Semarang. Pada video kali ini akan menjelaskan Automatic Betta Fish Cultivation atau alat budidaya cupang otomatis. Budidaya ikan cupang menjadi salah satu bisnis rumahan yang kembali berkembang sejak masa pandemi ini. Dan tentu saja penjualan jenis ikan ini memiliki keuntungan yang cukup banyak. Budidaya cupang ini masih menjadi tren di kalangan masyarakat, baik yang muda maupun yang tua, yang menjadi hobi baru di masa pandemi ini. Cupang merupakan salah satu jenis ikan hias yang memiliki postur tubuh yang kecil, namun tetap memiliki kecantikan yang memukau bagi para penggemar ikan hias. Budidaya ikan cupang bisa dibilang cukup mudah, tidak memerlukan lahan yang sangat luas serta modal yang besar. Selain itu, keistimewaan lain pada cupang yaitu bisa dipelihara di tempat kecil seperti toples dan botol bekas. Pemeliharaannya pun tidak memerlukan aerator. Hal ini semakin memperkuat masyarakat untuk membudidayakan ikan cupang. Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tentu saja pembudidayaan harus memiliki cupang yang banyak. Sementara itu, dengan jumlah yang banyak, para pembudidaya cupang kesulitan merawat cupangnya satu persatu, dan perawatannya pun harus secara berkala. Untuk permasalahan seperti ini, sistem otomatis dengan harga yang murah pun diperlukan untuk meraup keuntungan yang banyak. Sistem otomatis ini meliputi perawatan dan pelatihan agresivitas. Kemudian saya akan menjelaskan untuk cara kerja dari alat yang akan kita gunakan. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan alat ini. Lalu untuk yang proses pertama yaitu pemberian makan dilakukan sehari 3 kali pada waktu yang sesuai, maka sensor solenoid valve akan membuka dan makanan akan turun. Sensor solenoid valve ini akan membuka selama beberapa detik sehingga makanan tidak diberikan secara berlebihan. Setelah beberapa detik akan langsung menutup. Lalu makanan akan jatuh ke masing-masing botol ikan cupang. Kemudian dilakukan delay selama 10 menit. Setelah 10 menit kita akan berlangsung ke proses berikutnya yaitu pembukaan sekat yang dilakukan setelah pemberian makan. Setelah 10 menit maka Arduino akan mengirimkan sinyal ke motor. Kemudian motor tersebut akan berputar searah jarum jam sehingga sekat akan tertarik ke atas dan akan terbuka. Kemudian akan didelay selama 1 jam dalam proses pembukaan sekat ini, dan setelah 1 jam maka Arduino akan mengirimkan sinyal kembali ke motor untuk membalik putaran motor sehingga sekat akan kembali turun ke posisi semula. Lalu menuju ke proses yang berikutnya yaitu pembersihan kotoran ikan yang dilakukan 1 minggu sekali. Untuk pembersihan kotoran ikan ini dilakukan dengan rekayasa, yaitu dengan menggunakan tutup botol yang dilubangi agar mudah dalam pembuangan air. Setelah waktunya tiba dalam proses pembersihan, maka solenoid valve akan otomatis terbuka dan air akan mengalir. Jika air sudah mengenai batas bawah yaitu sensor yang berada di bawah, kemudian sensor akan on, lalu akan memberikan sinyal kepada Arduino untuk mematikan solenoid valve sehingga solenoid valve akan tertutup. Kemudian pompa air akan on dan solenoid valve yang atas akan terbuka sehingga air dapat mengalir dan mengisi masing-masing botol.
Setelah air mencapai batas atas, maka sensor akan off dan akan mengirimkan sinyal ke Arduino untuk mematikan pompa dan untuk menutup solenoid valve sehingga air tidak berlebihan. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan memanfaatkan alat ini, para pembudidaya ikan cupang dapat terbantu dalam proses perawatan rutin yang tentunya sangat menyita waktu dan tenaga karena jumlah ikan yang dibudidaya sangat relatif banyak. Kemudian untuk alat ini tidak membutuhkan modal yang banyak karena membutuhkan peralatan yang relatif murah dan mudah didapatkan. Oke, sekian dan terima kasih.